Pendeta Kristen Kota Semarang Adi Suprobo divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dengan pidana pengganti 4 bulan kurungan penjara dalam kasus pelecehan seksual. Putusan vonis tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang di ruang persidangan Mudjono, Selasa, 12 Agustus 2025. Vonis yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Noerista lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni selama 9,5 tahun penjara. Majelis Hakim menilai, hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah tokoh agama yang seharusnya menjadi teladan bagi jemaahnya. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Dalam pembacaan dokumen vonis, Hakim mengungkap, terdakwa melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap 2 korban yang dilakukan dalam rentang waktu Mei 2024 yang dilakukan di kamar korban. Terdakwa dijerat pasal 82 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal ini mengatur tentang perbuatan pidana pencabulan anak. Saat menyatakan bahwa di waktu anak dia orang suami salah ada dan tidak melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak menimbulkan hukuman dari satu orang sebagaimana dalam dakwaan. Pertama, dijatuhkan pidana oleh KPK dan terdakwa Adi Suprobo, anak dari almarhum Suprobo, anak dari almarhum suami dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak berdiam maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Terdakwa namanya masa pengalaman dan dari Majelis Hakim seperti apa? Ya, tentu kami dari korban, jadi melihat apa yang sudah diputuskan oleh majelis ini adalah sebuah proses peradilan yang untuk mencapai keadilan, untuk memberikan rasa keadilan pada korban. Ya, kalaupun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang 9 tahun, kemudian menjadi 7 tahun, ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang kami tidak bisa itu. Tapi intinya bahwa bagi kami korban, perbuatan-perbuatan yang semacam ini memang harus tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Karena ini akan mencederai rasa psikologis anak, perkembangan anak dan sebagainya. Jadi apapun putusannya, kami dari korban memang ya ini yang terbaik untuk sebuah peristiwa ini. Kami fokus pada korban yang keluarga korban dan korban memang harapan kami ke depan ini tidak akan terulang sehingga menimbulkan trauma-trauma pada anak-anak kita semua. Sekarang ini kami sedang pemulihan psikologis korban karena memang ya tadi kalau mendengar pertimbangan uraian fakta yang disampaikan oleh Majelis Hakim tentu itu menunjukkan ada satu peristiwa yang membuat trauma bagi korban. Tidak hanya sekali tapi berulang kali dilakukan. Sebelum ke korban Pak, perasaan Bapak Pak putusan itu kecewa, puas atau apa Pak? Lebih detail. Ya, kalau kami sebagai pendamping sebagai kuasa korban, ya ini proses peradilan, kami tidak bisa menyampaikan kecewa atau tidak, tapi ini kami pahami sebagai sebuah proses yang memang harus dilakukan dan ya 9 tahun turun ke 7 ya wis lumayan dalam saya sebagai seorang praktisi loh ya. Ya. Pak tadi disebutnya gimana? Dalam kapasitas ini saya tidak berhak mengomentari putusan hakim lebih lanjut karena ada asas yang namanya res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim wajib dipatuhi oleh semua pihak. Namun terdakwa masih punya hak untuk mengajukan upaya hukum. Dalam hal ini kami mengambil sikap untuk pikir-pikir. Jadi nanti dilihat proses hukum selanjutnya.
Itu aja. Ini kan Apapun itu saya tidak bisa komentari seperti tadi. Jadi nanti itu akan disampaikan di dalam ketika penasihat hukum nanti mengambil sikap untuk mengambil upaya hukum, misalnya banding. Nah itu nanti baru disampaikan di situ. Jadi terhadap putusan ini saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut. Ada upaya banding berarti Pak? Tadi sudah dinyatakan kan, pikir-pikir itu masih penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum punya waktu 7 hari ke depan. Apakah menyatakan banding atau menerima putusan? Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk Latar belakang maksudnya dalam hal apa ya? dia profesinya sebagai apa? Untuk profesinya seperti apa kan dari teman-teman wartawan sendiri kan sudah tahu. Jadi saya tidak perlu menjawab lebih jauh. Ya, untuk memastikan aja Bang, soalnya kan tadi majelis hakim menyebut berulang kali ya bahwa prosesnya saat menjalankan aktivitas agama kayak gitu. Ya, seperti apa yang terlampir di dalam putusan, ya seperti itu saja.